Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini eh, kita akan memulai sesi presentasi artikel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah seminar pendidikan IPA. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada pemakalah yaitu Mas Adila Maulana Rifki, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, alhamdulillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memaparkan terkait materi tentang penggunaan termometer timbul untuk kegiatan pembelajaran praktikum IPA pengukuran suhu pada peserta didik tunanetra. Untuk berikutnya adalah biodata dari saya sendiri, sudah tertera di sini. Kemudian untuk outline materi kali ini, yang pertama ada permasalahan, kemudian ada solusi, simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, nah selanjutnya, kemudian untuk permasalahan di sini yaitu terkait dengan permasalahan masa kini, yaitu pendidikan, yang mana pendidikan ini merupakan suatu hak dasar atau hak pokok dari setiap manusia, yang merupakan kodrat dari seorang manusia untuk senantiasa mempelajari dan menimba ilmu untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun juga untuk kebutuhan orang lain. Di sini menurut Kuliah 2017, pendidikan adalah suatu kunci dalam menuju tujuan yang diinginkan oleh setiap manusia, yang dengan pendidikan ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran yang ada. Tapi meskipun demikian, dapat dikaitkan dimanapun, dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun, dan dengan cara apapun, tanpa adanya penghalang yang membatasi aktivitas pembelajaran tersebut. Nah, salah satu mata pelajaran yang ada dalam aktivitas kegiatan pembelajaran ini adalah IPA atau ilmu pengetahuan alam, yang mana merupakan suatu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan, karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan alam atau IPA ini sendiri merupakan perwujudan dari peristiwa atau fenomena-fenomena yang dihimpun atau disatukan menjadi suatu kesatuan utuh, yang mana dalam satu proses ilmiah yang berkesinambungan di kehidupan sehari-hari dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan memiliki manfaat bagi kita semua. Nah, kemudian dalam pendidikan dikenal pula dengan adanya pendidikan inklusi, yang mana pendidikan inklusi ini merupakan suatu jenis aktivitas kependidikan di mana adanya peserta didik yang pluralisme, yaitu ada peserta didik yang berkebutuhan khusus atau yang mengalami disabilitas dapat menimba ilmu di suatu tempat pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya yang mana merupakan peserta didik yang reguler. Nah, dalam pendidikan inklusi ini, menurut Giben Gamal dan Matos 2017, peserta didik difabel akan mendapatkan pendidikan dengan kurikulum yang sama dengan peserta didik reguler. Pada peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas dalam pembelajaran inklusif, khususnya mapel IPA, di sini seringkali memiliki banyak sekali kendala atau keterbatasan. Nah, salah satunya jenis peserta didik disabilitas ini adalah tunanetra. Pada peserta didik tunanetra ini sangat kesulitan dalam melaksanakan eksperimen atau praktikum pada mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, khususnya di sini menurut Inaha dan Stianingsih tahun 2018, peserta didik tunanetra tersebut
merasa sangat kesulitan dalam membedakan benda satu sama lain. Terlebih yang baru ia kenal seperti beberapa material atau alat-alat atau bahan-bahan yang ada di laboratorium pada pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian selanjutnya untuk solusinya adalah pada pembelajaran ini praktikum khusus untuk ABK atau anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi. Di sini menurut penelitian dari Islam dan Mondol 2014 di sini menunjukkan bahwa pada anak berkebutuhan khusus atau peserta didik tunanetra mengalami kesulitan dalam membaca skala terukur pada termometer, yaitu pada praktikum mengukur suhu dan kalor. Nah, maka dari itu diperlukan suatu adanya stimulus atau rangsangan yang menerapkan indera selain penglihatan yang dapat diterapkan oleh peserta didik inklusi tersebut dan mudah untuk mengidentifikasi nilai yang terukur pada termometer tersebut. Pada hal ini yang akan digunakan adalah indikator berupa tonjolan atau cekungan yang dapat dibedakan peserta didik tunanetra pada yang mana di sini adalah pada jenjang sekolah menengah pertama sederajat saja yang dapat menggunakan termometer ini. Nah, untuk komparasi atau bentuk prototipe dari termometer ini dapat dilihat pada gambar tersebut, yaitu untuk yang gambar pada bagian kiri itu adalah termometer biasa yang dapat saudara-saudara temukan di kehidupan sehari-hari dengan skala yang normal untuk peserta didik reguler seperti itu. Dan untuk termometer timbul ini ada pada sebelah kanan. Nah, untuk bulatan-bulatan tersebut nantinya adalah indikator yang mana nantinya dapat menyusut atau mengembang sesuai dengan keadaan suhu yang terukur seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dari termometer timbul ini untuk cara kerjanya adalah pada dasarnya dia menggunakan zat cair seperti pada termometer pada umumnya, yaitu air raksa atau merkuri. Nah, di sini apabila pada termometer biasa itu untuk kenaikan raksa nanti dapat diketahui langsung melalui melalui skala yang ada pada pipa kapiler yang ada di dalam termometer tersebut. Nah, untuk termometer timbul ini nantinya apabila tidak ada suhu terukur di atas 0 derajat, maka semua tonjolan bulat itu pada keadaan awal itu semuanya masih yaitu akan menyusut, yaitu akan memberikan cekungan kalau dilihat dari luar. Nah, kemudian apabila terjadi kenaikan volume zat cair yaitu berupa air raksa, yang mana hal itu mengindikasikan adanya perubahan atau kenaikan suhu yang terukur oleh termometer tersebut, maka zat-zat tersebut akan memasuki bulatan-bulatan yang mana bulatan tersebut dapat mengembang karena terbuat dari karet lateks yang kuat dan kemudian dapat mengembang. Nah, ketika mengembang itu akan membentuk suatu tonjolan. Nah, semisal di sini terukur 10 derajat Celcius, maka akan menghasilkan satu buah tonjolan. Kemudian begitu pula, kemudian untuk 20 derajat akan menghasilkan 2 buah tonjolan, begitu pula seterusnya, sampai untuk limit atau batas maksimum pengukuran termometer ini adalah pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, di sini pada bahan yang digunakan adalah untuk lapisan termometer pada umumnya adalah menggunakan kaca, kemudian untuk penghantar panas yang ada di bagian bawah termometer itu menggunakan lapisan logam, dan untuk kapiler juga menggunakan lapisan kaca. Yang berbeda adalah sedikit modifikasi pada bagian atas kaca tersebut yang mana nantinya akan disatukan atau digabungkan dengan adanya lapisan lateks, yang mana lapisan lateks ini merupakan karet yang sangat mudah mengembang dan memiliki ketebalan yang lumayan cukup agar yang mana nantinya termometer ini dapat aman digunakan ketika praktikum untuk peserta didik. Nah, dan juga ketika pengukuran tersebut lateks ini akan mengembang apabila ada raksa yang memasukinya. Kemudian apabila suhunya lebih meningkat, maka raksa yang telah memenuhi
bulatan tersebut, katakanlah pada bulatan 10 derajat tersebut sudah penuh, maka akan bergerak melalui pipa kapiler tersebut menuju ke suhu 20 derajat dan mana nantinya akan terukur suhu 20 derajat dan peserta didik akan meraba-raba bahwa ada 2 tonjolan. Jadi mereka akan mengidentifikasi bahwa terukur suhu senilai 20 derajat Celcius. Nah, untuk termometer ini kelebihannya yaitu tentu saja karena ini termometer khusus untuk peserta didik, yaitu peserta didik tunanetra khususnya akan lebih memudahkan untuk pengukuran suhu yang mana sebelumnya belum ditemukan, belum adanya termometer yang mana bersifat mudah digunakan dan praktis untuk orang-orang atau ABK tunanetra yang mana di sekolah-sekolah inklusi dapat diterapkan agar peserta didik tunanetra juga tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam pembacaan skala. Nah, namun kekurangannya di sini adalah karena tonjolan lateks yang masih terbatas dan untuk ketelitiannya masih berkisar 10 derajat atau kelipatannya dengan batas maksimalnya adalah 100 derajat Celcius, maka termometer ini dapat dikatakan masih sangat sederhana dan hanya digunakan pada jenjang SMP sederajat yang mana untuk materi suhu dan kalornya masih dalam pengukuran yang sederhana dan tidak terlalu kompleks sehingga dapat menggunakan termometer ini khususnya untuk peserta didik tunanetra seperti itu. Nah, mungkin untuk kesimpulannya dari materi ini yaitu termometer tembul ini sangat cocok digunakan untuk peserta didik tunanetra atau applicable. Nah, yang mana karena pada peserta didik tunanetra ini apabila pada termometer timbul ini ketika terukur suhu maka akan terjadi beberapa tonjolan yang mana nantinya dengan tonjolan tersebut peserta didik dapat mengidentifikasi seberapa nilai suhu yang terukur pada pengukuran ini. Nah, dan kemudian memudahkan mereka untuk pengukuran suhu agar tidak lagi dibantu oleh orang lain atau rekannya yang memiliki penglihatan untuk melihat skalanya. Nah, mungkin daftar pustaka adalah sebagai berikut. Saya selaku pemakalah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Diki. Saya akan buka satu termin pertanyaan untuk tiga penanya ya. Silakan bisa raise hand dan lalu bisa menyampaikan pertanyaannya di room chat maupun nanti bisa di unmute. Kalau Mas Akil enggak. Oke, mungkin dari saya dulu ya Kak Diki. Berarti misalkan suhu yang terukur itu 15 derajat Celcius begitu. Berarti karena yang bisa cuma kelipatan, misalkan kita ambilnya kelipatan 10, berarti nanti yang menonjol itu di 10 derajat Celcius gitu ya Kak Diki? Ya, betul sekali. Anda atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Kak. Lalu ini Kak, pertimbangan untuk latex sebagai bahan itu kelebihannya apa sih Kak sehingga Kakak memilih latex sebagai bahan dari termometer ini? Oke, siap. Untuk bahan yang digunakan yaitu baik, terima kasih pertanyaan dari saudari Nanda. Akan saya jawab terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya terkait pertimbangan menggunakan karet latex ini sebagai media yang bahan untuk membentuk bulatan-bulatan yang nantinya dapat memberikan tonjolan yang timbul ketika pengukuran suhu pada termometer timbul tersebut. Di sini berdasarkan balaiteknologi.com
sifat atau karakteristik dari karet latex, yang mana karet latex ini merupakan berasal dari polimer ideal dengan untuk aplikasi teknik dinamis dan statis dalam kehidupan sehari-hari, yang dibuat dari karet alam dan diproduksi secara sintesis. Untuk karakteristiknya ini, dengan karet latex ini memiliki daya tahan tinggi terhadap perubahan temperatur, sehingga di sini karena termometer ini merupakan alat pengukur suhu atau untuk menghitung suhu, jadi untuk ketika ada perubahan suhu dia memiliki daya tahan yang tinggi dan tidak mudah untuk rusak atau pecah seperti itu. Kemudian dia juga dapat dengan mudah menempel pada bahan yang bersifat konduktor atau penghantar panas, khususnya seperti pada bahan di termometer ini, yaitu menggunakan kaca, yang mana kaca ini bersifat konduktor, sehingga karet latex ini cenderung dia mudah untuk menempel pada bahan yang konduktor. Kemudian dia memiliki ketahanan gesek dan tidak mudah untuk robek, agar di sini memberikan keamanan penggunaan kepada peserta didik, yang mana karena di dalamnya ini terdapat air raksa yang bersifat bahan kimia yang sangat berbahaya, sehingga tidak boleh untuk jangan sampai untuk pecah atau rusak seperti itu. Kemudian untuk tingkat kelenturan atau juga elastisitas dapat diatur sedemikian rupa agar nantinya pada karet latex ini ketika suhunya sudah katakanlah sudah terukur, nanti untuk karet latex ini apabila pada suhu tersebut katakanlah 10 derajat sudah melebihi itu, maka raksa tersebut akan menuju ke arah pipa kapiler, karena pada bagian ruang yang bulatan 10 derajat itu sudah penuh, dan untuk ketebalannya juga memiliki ketebalan yang tinggi sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Kemudian juga dapat meredam adanya getaran atau adanya suara. Nah, untuk kemudian mungkin untuk beberapa kondisi, mungkin untuk penggunaan karet latex ini untuk daya keawetan tidak terlalu lama, mungkin kurang lebih hanya beberapa tahun, karena karet itu sendiri memiliki elastisitas yang tidak konstan, yang nantinya dapat berubah-ubah kalau nantinya karet tersebut sekiranya tidak mudah untuk mengembang atau tidak mudah untuk, atau sekiranya ada kebocoran, nanti perlu untuk diganti dengan yang baru dengan membongkar membongkar termometer, kemudian mengeluarkan semua zat berbahaya seperti raksa, kemudian dibersihkan dan kemudian mengganti dengan lapisan latex yang baru. Seperti itu untuk saudari Nanda. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Kak Diki. Oh, oke, baik. Selanjutnya pada moderator, apakah ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan yang lain? Baik, kita tunggu dulu sebentar ya Kak Diki. Apakah untuk audiens lain, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin belum ada. Apabila memang belum ada pertanyaan, maka akan saya tutup sesi presentasi pada siang hari ini. Terima kasih kepada pemakalah Kak Diki dan audiens sudah mendengarkan. Semoga presentasi artikel pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.